Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum itu mari kita sambungkan hadiah dan salatul fatihah untuk guru kita, guru rohani kita, Syekh Ahmad Shahibul Wabarakatuh. Insyaallah. Ila hati Sayyiduna wa ya Masjiduna Sayyidi Syekh Ahmad Shahibul Wabarakatuh Amin bin Sallallahu Barak Nur Muhammad Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina al-muhtar wa ala alihi wa sahbihi al-ahyar. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Yang saya hormati, yang saya muliakan pemangku manaqib Bapak Ustaz Yayat Supriyatna, semoga beliau dan keluarga selalu disehatkan, dipanjangkan usianya, dimudahkan segala urusan dunianya, dan dibanyak rezeki yang barokah. Yang saya hormati kesepuhan Haji Tisna, semoga beliau selalu disehatkan jismani dan rohani, dan tidak ketinggalan pula kepada petugas manaqib dari protokol sampai mankoba yang saya tidak disebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat kami. Dan para bini sepuh, para pemangku manaqib, imam khotaman, ikhwan akhwat, Qoreko Qadian Naksabaniyah, Pondok Pesantren Surabaya, khususnya yang hadir di sini, semoga kita selalu disehatkan jismaninya dan ditambah-tambah barokahnya. Amin ya rabbal alamin. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa syukur kita kepada hadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan nikmatnya. Pada hari ini kita ditakdirkan masih bisa mengikuti amalia tuntunan Syekh Mursyid kita, khotaman dan manaqib. Sholawat serta salam teriring tercurah kepada junjungan kita, Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarganya dan sahabat-sahabatnya. Semoga kita semua yang hadir di sini mendapatkan syafaat yaumil ujmah. Amin ya rabbal alamin. Para ikhwan akhwat yang kami hormati, sebelum saya menguraikan sedikit tentang zikir, terlebih dahulu saya mengenalkan diri. Nama saya Pak Muhibah dan selaku katanya Ketua LD Kabupaten. Ketua LD Kabupaten dengan Ikhwan sama aja Pak, hakikatnya Ikhwan, cuman kita lagi kasih kepercayaan untuk khidmat ke Guru Agung, tapi pada inti hakikatnya semua Ikhwan. Kenapa pasuruan ini dibentuk LD dan lembaga? Kalau menurut secara akal kan Pak, Qoreko ada lembaganya, ada organisasinya. Kalau menurut akal, tapi ternyata Abah luar biasa, jauh-jauh hari Abah membuat LDTG apa? Untuk mengcover murid-muridnya. Di lembaga ini tidak ada Pak untuk mengajukan proposal mencari dana, nggak ada. Murni untuk mengcover murid-muridnya apa?
Kenapa supaya tercover Pak? Banyak di kita, majlis saya pun secara syariat namanya Majlis Nurul Iman. Di sini musola Darul Jannah. Ketika kita Pak, kalau tidak ada lembaga ingin membesarkan nama majlis kita, nama Majlis Nurul Iman, berarti itu majlisnya Pak Muhib Pak. Berarti hakikat ikhwan yang hadir, ikhwannya Pak Muhib di situ Pak. Itulah fungsinya Pak. Semua majlis apa, majlis zikir apa, semua naungannya LDTIN. Gak ada yang lain. Jadi di situ tidak ada Pak pengen tumbuh raja-raja. Semua di bawah naungan LD. Sesuai manfaat Wasil Qadir Jilani, tahun baru Muharram Tuhan Syedul Qadir Jilani diberikan catatan untuk mencatat murid-muridnya, diberikan buku yang panjang. Semuanya murid Pak, ternyata tidak ada majlis kiai, semua sama murid. Nah di sini saya sebagai LJ Pak Ketua emang sekeluarga. Berhubung di sini murid semua, walaupun saya tidak bisa, yang saya belajar mengutarakan apa yang dirasakan, apa yang pemahaman kita. Dan kalaupun salah, yang namanya murid Pak itu. Zikir berarti perintah Allah, hakikat zikir itu Pak, perintah Allah hukumnya wajib. Kalau kita belum menerima talqin zikir, belum pernah mengamalkan zikir, sebelum mengamalkan zikir, terima talqin zikir itu sunnah Pak. Ditarik ilmu syariat, zikir itu sunnah. Yang wajib sholat, zikir sunnah katanya nomor 2. Tapi setelah kita mengamalkan tauhid, ternyata ditarik ilmu tasawuf bahwa zikir itu wajib. Apa wajibnya? Ketika sholat, akimi sholat, didirikan sholat untuk mengingatku. Kalau kita sholat tidak mengingat Allah, kalau kita sholat kopra kepada Allah, berarti bukan mendirikan sholat. Ternyata wajibnya di situ. Kalimat la ilaha illallah ternyata paling luar biasa. Bahkan pahala apapun, keutamaan zikir apapun, yang paling utama, yang paling afdol kalimat la ilaha illallah. Al-Quran kalimat Allah, Al-Quran zikir kalimat Allah Pak. Sholawat zikir, tapi yang paling utama kalimat zikir adalah kalimat la ilaha illallah. Sebagaimana di dalam catatan Miftaul Zulul ini yang ditulis oleh Saad Aba'anam, Abdul kuntu ana wa nabiyuna min qabli la ilaha illallah. Ternyata zikir yang paling abdul yang diucapkan kanjeng Nabi Muhammad SAW dan sebelum para nabi-nabi sebelumnya adalah kalimat la ilaha illallah. Di Al-Quran terjelas Pak, dicatat juga dalam Al-Quran, Fa'lam annahu la ilaha illallah. Fa'lam, ketahuilah. Dari Fa'lam Pak menurut ahli nahu, lima fi'il mudhari berarti perintah. Fa'lam annahu la ilaha. Pak, secara bahasa tulisan, ketahuilah tiada Tuhan selain Allah. Semua tahu Pak, tiada Tuhan selain Allah. Tapi praktek menurut mereka yang gimana Pak? Di diri kita masih banyak yang dipertuhankan selain Allah Pak. Belum mengenalkan diri, ibadah masih pengen terlihat, apapun pengen terlihat. Kadang tujuannya sudah lurus, kita mau menagih, nyampe di bahan-bahan nanti datanglah awal Pak, mencari keberkahan di situ Pak. Amalia pengsabahan ingin usulnya sampai kepada Allah. Zikir harian jangan ditinggal, khoraman mingguan manakibnya bulanan. Tapi kadang ada yang punya rasa wajibnya cuma sekali Pak, yang lain sunah. Itu Pak nggak salah, mungkin dia rasanya sampai segitu. Tapi ada juga yang punya rasa
Dia setiap manakib dikejar, ada tempat khotama dikejar. Mungkin dia manakib sekali belum sempurna, masih banyak ditutup dengan manik tadi, Pak. Jadi di situ ternyata luar biasa. Kita Pak Ustadz bukan, Kiai bukan, tapi sudah ditakdirkan pengamal Thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah. Tadi Iman Kobar saya kaji pengen belajar Thariqah Tuan Syekhul Qadir Jilani, tersirat dalam hatinya dan diketahui oleh gurunya Bisa TV, dan Tuan gurunya menceritakan akhirnya beliau mahabbah pengen belajar Thariqah Tuan Syekhul Qadir Jilani. Akhirnya beliau berangkat, dalam perjalanannya kecapean, lihat air dia ambil dulu, sholat di situ, dia tertidur bermimpi dengan Tuan Syekhul Qadir Jilani. Kalau akal nggak masuk lagi, Pak, nggak ketemu dalam mimpi. Tapi kita ditarik ke ilmu tasawuf karena kan Syekh Ahmad Gaji makomnya beda, bukan kayak kita. Kita masih makom asbab. Kalau Syekh Ahmad Gaji beliau orang alim, makanya guru aku menyiapkan wakil talqin karena kan kita masih makom asbab. Jadi guru itu bukan berarti harus ada fisik, ada jasad, bukan. Beda kalau guru syariat. Kalau guru syariat harus ada fisik. Kalau kita ngaji ya harus gurunya. Kita ngaji fikih harus ada guru. Tapi guru itu nggak perlu ada fisik, Pak. Guru rohani kita. Tadi saya kaji, tidak ketemu saya pecinta fikih, tapi beliau diangkat kewaliannya Hijalullah, jadi pahlawan Allah. Nah, Abah menyiapkan wakil talqin ini, kenapa? Kita masih di makom asbab, boro-boro alim, Pak. Tapi alhamdulillah kita pesantren menerima talqin insyaallah. Amalkan amalia sesuai metode Suralaya, zikir harian orang manakib, insyaallah dijamin dicatat oleh Abah. Jadi itu luar biasa dapat kalimat la ilaha illallah. Tapi Pak Ustaz, kita belajar zikir ini luar biasa. Sebelum kita mengucapkan la ilaha illallah, hadirkan dulu diri kita ketika amalia kita membaca suratul Fatihah untuk Kanjeng Nabi. Ingat, bukan menghadirkan Kanjeng Nabi, Pak. Ilaha Allah ini bukan menghadirkan Nabi di depan kita. Kalau kita menghadirkan Nabi, gagal. Engkau siapa orang menghadirkan Nabi? Hadirkan diri kita supaya aku kepada Kanjeng Nabi. Kirim Fatihah Kanjeng Nabi. Setelah Fatihah apa? Baru astagfirullahaladzim, minta ampunannya Pak kepada Allah yang sudah terjadi dan yang sebelum terjadi. Hal ghafurur maha itu di situ, Pak. Jadi maha pengampun itu, jadi yang belum kita kerjakan udah minta ampunan. Setelah minta ampunan baru kita apa? Minta syafaat dari Kanjeng Nabi, baca selawat Allahumma shalli ala Muhammad, sudah baca sholawat baru diniatkan lagi ilahi anta maksudul iqamatu bil aqli wa habata wa. Tapi tarik, Pak, ketika la ilaha illallah enak, kadang pikiran gimana? Sudah tobat, sudah baca selawat apa? Kita memang masuknya di situ, Pak. La ilaha illallah, ada pahala. Itulah ternyata Thariqah itu, Pak, untuk diri kita. Saya di situ belum tentu paling rasanya hebat, belum tentu bisa bicara doang. Tapi kadang-kadang terlihat, Pak, Thariqah nggak bisa doakan. Contoh saya kaji, ketemu Tuhan seperti tidak, beliau diangkat di Jomblo. Kadang-kadang terlihat orangnya ada, tapi beliau kerohaniannya sudah sampai di mana?
Itu udah mengucapkan kalimat kadang-kadang hawa datang ke kita, ngelihat si anak udah leleh dulu, ngelihat si anak itu kok, itulah hawa-hawa kita. Untuk mengkikis hawa yang jelek di diri kita itu dengan kalimat la ilaha illallah. Terus saja Pak, mau kita belum khusyuk, mau kita mau seperti gimana, kita ingat semua, terus saja. Kenakan kita dilatih untuk ikhlas. Ingat Pak, kita dikit jangan mencari kenikmatan. Di dalam Sahih Bukhari diterangkan istilah doaku sumun qatil, mencari kelezatan di dalam ketaatan, racun yang mematikan. Jadi tujuannya bukan kita mencari kelezatan, kenikmatan itu terus Pak. Karena kadang-kadang kita zikir la ilaha illallah 165 bulan terasa, kadang-kadang terus naik, kadang-kadang belum 165 kita udah kemana-mana pikir rasa terus saja Pak. Itulah dilatih diri kita untuk ikhlas Pak. Karena kan kalimat la ilaha illallah ini kalimat ikhlas, kalimat thayyibah itu untuk menggembleng kerohanian diri kita Pak. Hawa-hawa yang di diri kita ini yang masih mempertuhankan Tuhan di diri kita ini, sifat kebinatangan di diri kita ini Pak. Kadang-kadang sifat binatangnya masih terterbang, belum makan duriannya makan yang kenyang, nanti beres menakwa mau makan lebih. Itu sifat kehewanan ternyata Pak. Untuk mengikis semua yang di dalam diri kita ini dengan kalimat la ilaha illallah, terus saja Pak. Menuju Allah emang Pak, perjalanannya bukan mudah, tapi kalau kita terus kuatkan ke guru musik Pak, insya Allah Abah tidak akan melepaskan murid-muridnya kecuali muridnya ini melepaskan diri. Apa muridnya melepas diri? Contoh, amalnya sesuai tuntunan Abah tidak menjalankan, manakib sudah tidak jalan, berarti dia ingin lepas dari guru musik. Makanya sebelum Bapak Abah 2 tahun lagi, sebelum Bapak 2 tahun lagi sebelum Bapak, Abah maklumat mengeluarkan wa'tasimu bihabillah, berpegang teguhlah di tali jalan agama Allah. Tali agama Allah itu kalau menurut syariat, tali agama Quran dan Sunnah Quran. Tapi menurut ilmu tasawuf, berpegang teguhlah kepada guru itu Pak. Buat amal dia maka jangan lepas guru itu Pak. Dan perjalanan saya bisa begini Pak, punten kalau diceritain mungkin kalian percaya. Saya sekolah SD tidak lulus Pak, ngaji pun tidak, kok bisa begini? Dan saya pun, oh ternyata kita lagi dididik ruhani, kita dididik sama guru ruhani tanpa apa tanpa disadari. Insya Allah yakin 10%. Kalau itu jalur apa saya hanya amat dosa berbuatan, walaupun ngajinya nggak bisa Pak, ilmu fikihnya Pak, tidak ada yang meninggalkan syariat Pak. Toreko itu untuk menguatkan syariat, terbukti Pak, nggak ada. Makanya itu mulai sekarang kita introspeksi diri, muhasabah diri, zikir kitanya sudah sampai 5. Tolak hukumnya ini aja Pak. Ketika kita sholat menghadap Allah, banyak ingat ke Allahnya, apa banyak rupanya itu aja Pak. Kalau banyak rupanya ya, tapi terus makanya habis sholat suruh zikir itu, takut tadi ibadah-ibadah kita banyak dulu. Kadang-kadang kita sholat juga Allahu Akbar, kalau kitanya goblok, pikiran kitanya kemana-mana. Kenapa? Itu hebat setan Pak untuk menghantam kita itu. Jadi zikir toreko bukan untuk orang lain, untuk diri kita Pak. Membenahi hawa-hawa nafsu di diri kita,
yang selama ini sifatnya terus nanti untuk membesar. Kalau sudah bersifat nanti akan terbuka lagu kita yang baik-baik baru di situ, Pak. Kalau sudah dikikis baru ibadah udah mulai enak, sholat sunnah dijaga sendiri nanti tanpa suruh orang, Pak. Makanya kemarin saya ada ngobrol sedikit di Belaraja bikin jago ilmu alat lalu balau manteknya, waduh begini, bahkan dia menerapkan ngaji kita. Dan saya juga belajar ngaji, berhubung saya diskusi sama dia, tapi saya bilang Ustaz jangan tersinggung. Baru saya utarakan, Ustaz boleh menerangkan hingga walaupun hebat, Ustaz munafik. Oh kamu saya munafik? Karena kan Ustaz hasil pemahaman dari kitab dengan otak, bukan pelakunya, Pak. Itu hati-hati. Bukan pelaku, bukan pengamal toreko sudah menerangkan ilmu tasawuf, berarti hasil pemahaman dan kita munafik. Ilmu syariat tadi, Pak, kita menerangkan sodako, kita suruh zakat, kita nggak pernah sodako, pernah zakat, berarti kan yang ngomongin munafik. Hati-hati. Ternyata di toreko lebih bagus itu. Makanya teringat Al-Maqbul Al-Barusi udah sembarangan nerangkan kitab hikmah itu mah khusus, ternyata khusus di situ yang sudah bertoriko. Jangan sampai dia menerangkan ilmu tasawuf kitab hikam sirul asrol, tapi beliau bukan pengamal toriko. Itu Pak, di jalan itu juga digolongkan orang munafik ternyata. Makanya hanya itulah hebatnya Pak. Jujur Pak, di antara kita walaupun masih dikir bentang-bentang, tapi Pak diri kita sudah mengakui kepada Allah zikirnya belum baik, sholatnya belum baik, sudah bisa mengakui Pak. Itu hebatnya di bab ini Pak. Kalau dulu udah belajar zikir nggak ada, habis sholat udah beres aja, udah merasa benar. Tapi setelah belajar zikir, di situ timbul rasa Pak, mengakui kesalahan-kesalahan kita bukan kepada makhluk yang menciptakan makhluk, kepada Allah. Itu Pak ilmu makanya. Terus saja terus. Allah tidak melihat latar belakangnya Pak. Nggak ada jaminan ulama kiai kecuali ulama orang kiai itu seperti Nabi. Kiai ustaz jamin surga nggak ada. Di Al-Quran yang sudah jelas, orang ketika meninggal bahwa kalimat la ilaha illallah dengan ikhlas komplit dijamin masuk surga. Mau apa lagi nyari? Tinggal yuk kita muasabah terus tingkatkan zikir kita amal yang tidak turun. Cuma ingat Pak, setelah kita fase zikir khotaman, dikuncinya bukan dengan kesalahan Pak orang toreko. Saya praktekkan. Di sini ada manakib khotamah zikir manakib. Di sana ada taklim apa, ada murid, bahkan ada ajaran. Ketika ikhwan mengejar maulid di tempat yang umum, tidak menyalahkan, dia rasanya baru di situ. Mengejar maulid pahala dapat, tapi keruhanian yang tidak menaik. Tapi kalau kita mengejar amal yang ini, keruhanian kita akan pahala dapat, ruhanian dapat. Kadang-kadang ada murid abang kalau bergabung, saya belum memahami. Murid abang walaupun gak tahlilan, Pak, maaf, tiap minggu mendoakan, tiap hari mendoakan. Muslimin wal muslimat, Pak, itu kudu dipenta. Dia belum tahu aja. Kecuali ada ikhwan tidak mau bergaul, merasa paling benar, dirinya mengkultuskan diri yang paling benar itu baru. Jadi dia belum tahu aja. Tanpa disadari kita ini tidak dipenta untuk tahlilan. Untuk ternyata tiap waktu kita mendoakan muslimin wal muslimat. Itu cuma kadang-kadang di bab umum apapun dan di bab syariat ketika mendoakan khususon ya kan, itu benar menurut syariat.
Tapi di bab tasawuf, walaupun kita tidak mengususkan kepada orang tua, amal kita nyampe Pak, itulah hak Allah. Kenapa dia orang tua kita meninggal tinggalkan ilmu bermanfaat, anak soleh sudah menjadi. Ketika kita ilmu bermanfaat, anak soleh, kita belajar baik, nggak perlu diurus, nggak perlu dipet, akan mengaruh itu Pak. Itu haknya Allah. Untuk kudu ngatur Allah. Tentu saja bukan berarti asli itu kan kadang-kadang dipahami. Makanya Pak, ketika kita ngaji fikihnya di jalan fikih ilmu syariat. Ketika kita ngaji tasawuf, kita jalan seiring barengan. Jangan syariat ditarik ke korekon jangan syariat tumpang itulah Pak. Itulah Pak. Itu pemahaman kita itu. Tadi Pak, kalau terus kamu jadi syariat, kita masuk Pak. Mimpi dapat sorban, dapat peci merah. Ternyata sorban peci merah itu Pak, pikir jalan, pikir kopi, kalau dikupas ke sana Pak. Coba, kita sudah dikasihkan Pak. Tinggal olah supaya kita naik ke rohanian kita, tujuan kita kepada Allah tiada lain. Makanya kalau saya pribadi Pak, jujur, mau hormatan mereka apa pun dilayangkan maksudnya, nggak minta barokah, nggak minta apa, terus aja istiqomah. Ternyata kalau itu bukan kehebatan Bapak, kalau itu kemuliaan. Ketika kita bisa menjaga istiqomah amalnya kita terus, kalau Bapak akan mengikuti dan minta juga akan Pak. Cuma tadi hawa setan masuk. Dari awal sudah bagus, adorot, astighfar, gila dikit terbesit lagi. Itulah kalau untuk mengkikis yang ada di diri kita ini, kebinatan ketuhanan di diri kita ini. La ilaha illallah, tiada Tuhan selain tiada diri kita Pak, keinginan kita semua mati sekali di diri kita. Itu tujuan terusan nanti akan naik setara demi setara saja. Tujuannya pada Allah. Kita ini lagi jalan menuju Allah Pak. Kan Pak, orang harus minta benar. Orang itu harus minta harta yang banyak, benar Pak. Tapi syukuri dulu yang ada. Kadang-kadang kita sudah punya motor pun Pak, hujan jalan, tapi tidak bersyukuri kita naik motor apa? Terbenar. Kalau punya mobil mah enak nggak boleh. Yang ada tidak disyukuri. Bukan nggak boleh, boleh minta, kita harus maju berbagi, tapi syukuri yang ada. Yuk mulai sekarang kita perbaiki diri kita kepada Allah, hubungan kita dengan Allah Pak. Kalau saya pribadi, rasa saya pribadi Pak, saya perbaiki hubungan dengan Allah. Hablum minallahnya dulu saya bisa kejar, bukan hablum minannasnya. Kenapa Pak? Kalau sudah hablum minallahnya nyampe, hablum minannasnya ke bawah Pak. Tapi kalau kita kejar hubungan dengan sesama, belum tentu Allahnya ke bawah Pak. Itu rasa saya selama ini. Makanya saya ibaratnya dari nol Pak, alhamdulillah sendiri. Saya dulu Pak udah stres karena kan saya pendidikan saya bukan dari pondok, sekolah pun SD-nya lulus. Ketika saya diuji nggak kuat di tangan beratnya Pak, saya bawa tas gede, bawa pakaian kami sama istri Pak. Mak, saya udah nggak kuat, dipinta, sesat, pesuga segala macam. Bahkan saya jalan, ibu-ibu sengaja Pak di depan kita ngomongin, nggak kuat Pak. Bawa pakaian saya pamit sama istri, Mak, papa niat kerang ke Surabaya, Pak dulu yang setahun yang penting dapur yang bulan aja, ya udah Pak. Mau ngapain? Mau minta ilmu tertinggi bisa bilang. Karena saya mau memahami Toriko Pak. Berangkatlah ke Surabaya bawa pakaian. Ngadepkan dengan sadisi. Bang, saya bukan ustaz, bukan santri diuji begitu gak kuat Bang. Saya minta ilmu tertinggi, suruh 1 bulan 1 tahun saya siap. Dengan sadisi apa? Pak Muhid, ilmu tertinggi itu istiqomah. Tapi kalau kamu ingin mau di sini dulu, maka mesti, tapi mesti bukan tempat tidur.
Saya di masjid 3 hari, sholat zikir dengan ingat omongan ajaran Sanusi, masjid itu bukan tempat. Jadi saya zikir sholat sampai saya dipantau, Pak. 3 hari pulang, istri nanya katanya mau sebulan, dikasih ilmu tertinggi, istiqomah ternyata. Dari situ Pak berjalan larat, alhamdulillah. Sekarang di Taman Peneraja sudah terima dengan lingkungan, bahkan Ustadz DKM musola pun di taman sudah mencapai 50% pada rumah sekarang kita sudah terima. Itulah buahnya. Tapi menuju begitu tadi Pak, di tangannya itulah. Ketika kita dipitnah, ketika dihujat, buatnya apa? Kalau kita buat itu yang akan menaikkan. Ketika kita diejek, dikasih sempalan sesat, udah pasrah aja dong. Nanti ada buahnya itu. Jadi proses ternyata untuk melatih diri pribadi kita Pak masing-masing dengan keadaan itu semuanya untuk diri kita Pak. Kalau kita lulus, udah selamat. Kalau kita terbawa, ya udah. Makanya pun saya sebelum keluar Pak, buatkan amalia kita dulu. Bukan berarti saya pribadi nggak mau ngaji ke Solo, ngaji ke sini, aku bukan nggak mau Pak. Tapi kalau amalia kita yang nggak kuat begininya, kita yang ke bawah Pak. Bukan kita bawa orang ikut kita. Itu ternyata itu Pak. Dari kita yang dulu. Dan buatkan amalia kita bikin bakal mana terus, nanti dengan sendirinya orang itu akan mengikuti. Saya pun sudah membahas, satu pun dikit gak ada yang ikut. Saya sama istri 2 keponakan 3 orang Pak. Apa yang saya isi? Pak Muhid, orang mau ikut dengan kita bukan urusan Pak Muhid. Pak Muhid sudah mengucapkan kalimat la ilaha illallah pun itu suatu syiar. Nanti Allah lah yang akan menggerakkan, akan mengefek dengan kalimat la ilaha itu untuk diri kita, keluarga kita. Makanya Pak, amalia itu di Surabaya itu zikir harian malam mingguan jangan ditinggal. Bagi saya bukan hukumnya wajib Pak. Setelah menerima tapi zikir ini khusus pengamal. Bahkan ada di Surabaya saya ketemu Pak, sholat sunnah aja bagi dia sudah diwajibin Pak. Saya ngomong hebat luar biasa. Sholat sunnah Pak ini wajib, kita mau ketinggalan. Karena kan sudah diwajibkan, kita belum punya rasa sampai ke situ Pak. Pikir masih belum, tapi itulah kita masih di Mampu Masbah, perjalanan itu terus naikkan Pak. Buatkan kita hubungan kita dengan guru kursi kita terus apa-apa Pak. Ilahi anta maksudnya Allah ajak itu juga gak ada lain terus nanti dengan sendirinya. Kenapa Pak? Sekarang saya ini alhamdulillah wasilah karomah guru aku, saya sekarang PNS. Kerjanya pagi nunggu sore Pak, bukan PNS bener. Jadi kerjanya pagi nunggu sore. Tanggal 1 gajian. Pulangnya mau pusing. Itulah karomah Pak. Makanya kebetulan saya dipercaya dikasih kepercayaan dari Suralaya untuk ladang hikmat. Saya tiap malam non-stop zikir khotaman keliling. Ketika ada jadwal manakib itu kerjanya Pak. Kalau siang jam 9 itu biasanya tidur Pak, tiap hari. Tanggal 1 gajian. Alhamdulillah Pak. Makanya itu ya Allah, saya sudah diberikan kenikmatan dari kalau mengguru mau apa kan kurang yakin apa, makanya saya 1000 pol untuk Suralaya Pak. Dari kerja suruh di rumah sama bos. Ternyata Pak waktu tahun 2018 saya ke Suralaya urus, saya belum ngerti manakib ajaran sanisi bangun bulan 12 2017 ajaran sanisi Pak Muhid insya Allah abah bulan lagi. Oh ya Pak, saya pulang ke rumah bilang sama istri, Ma ajaran sanisi mau keberatan gimana bulannya? Yang nggak tahu, saya bilang tadi ada kabar, saya coba ditahanin Pak ya. Pas 12 ya Pak Muhid jadi bulan 1 awal habis tahun baru saya ke Surabaya 2018 saya nggak ada banyak
Pak Muhid, insya Allah bulan 2 Abah ke Belaraja. Bukan Bang, Belarajanya di mana? Di rumah Pak Muhid. Acara apa Pak? Acara manakib Tuan Syekhul Qadir. Saya bilang acara manakib. Gimana Pak manakib? Saya belum ngerti gini-gini, belum ngerti harus gimana. Belum ngerti manakib Pak. Kata Abah, nanti usolong itu ketemu. Itu aja. Nanti hari dan tanggalnya ditentukan. Waktu itu dapat kabar tanggal 2 harinya Senin malam Selasa. Nah setelah begitu saya lapor ternyata saya bos ini yang tembus nama bos. Saya ditelepon sama wakil bos kuasa. Bang kata Bang Muhid katanya Kiai Gubernur dari Sleman. Iya Bang, bos besar nanyain. Oh iya Bang benar. Nanti saya lapor sama bos. Pas lapor sama bos ternyata Bang Muhid kata bos, ilmu kamu udah tingkat ini. Apa yang perlu dibantu? Ya buat acara begini bos. Alhamdulillah duit dikasih. Jalannya berlaku 2019 saya dipanggil ke Jakarta dari Panitia bos bilang udah Pak Muhid kamu mandi suruh lagi aja biar jadi Ustaz. Kamu orang saya dan karyawan saya di setiap tanggal 1 bulan dari 2019 sampai detik ini saya masih digaji. Saya cari tahu ternyata bos saya agamanya Buddha, ternyata dia mahaba ke Suralaya Pak. Tapi sifat binatang kita ada Pak. Tahu-tahu ini medali dulu sektor manusia. Ternyata Pak, bos saya orang Buddha, dia mahaba ke Suralaya, bukan Islam. Tuh, sesuai mankoba di Tuan Syekhul Qadir Jilani, orang Buddha ketika Tuan Syekhul Qadir Jilani beliau sedang memberikan makanan, ketika mati beliau dibakar, jangankan kulitnya, rambutnya pun nggak terbakar, akhirnya dibuang ke kali. Ada salah satu wali mimpi mayit itu laporan sama Tuan Syekhul Qadir Jilani, yang meninggal itu dikuburkan secara Islam. Ini jadi Pak, bukti ini. Kenapa saya putar? Ini kita Pak untuk menguatkan, sharing untuk bukan berarti saya bakar Pak. Jadi apa? Tapi jangan dilihat enaknya itu, perjalanannya ini Pak, terus. Jadi sampai sekarang saya kerjanya PNS pagi tunggu sore Pak. Alhamdulillah dikasih nikmat luar biasa. Buat apa lagi? Makanya zikir khotamah saya bagi saya itu wajib, bukan sunnah. Karena kan jalan menuju Allah ini jalur pondok Suralaya, inilah menuju Allah. Zikir harian, khotamah mingguan, manakib bulanan. Terus tak berjalan pada manakib khotamah terus nanti rasa bergeser dari zikir 165 menit 200 biasa sholat Zuhur nggak pernah sunnah, nanti pakai sholat sunnah terus. Ruh kita yang ngajak, hawa yang baik di diri kita, hawa yang jelek terkikis Pak, terus itu. Dengan itulah keruhannya kita yang akan kembali kepada Allah, raga kita, jasad kita kembali ke tanah, ruh kita yang akan kembali kepada Allah. Itulah Pak. Kita ini masih makhluk asbab, makanya Abah luar biasa. Setiap pada sholat kena suruh zikir setiap sholat itu. Jadi habis sholat subuh kita zikir 165 untuk menutup zuhur sampai Johor. Dari Johor terus. Kenapa? Kita ini di makhluk asbab. Kalau udah di makhluk asbab Pak, orang kita nggak putus-putus zikir terus ada Allah. Supaya kalbu kita nggak putus zikir pada Allah, inilah metodenya zikir harian, khotam mingguan, mana jangan ditinggal terus. Di situ nanti ihsan kita, rasa kita akan terbuka, ruh kita yang baik nanti akan terbuka, hijab kita di diri kita akan terbuka terus Pak. Kalau hijab kejelekan sudah terbuka nanti Pak, yang timbul baik amal-amal terus itu. Karena kan tujuan kita tiada lain ilahi anta maksudi wa ridho kama tubi atini ma'abataka wa ma'rifati.
kita akan kembali kepada Allah. Diri kita tadinya tidak ada diadakan dan diadakan nama yang ada dan akan dikembalikan nama yang ada yang punya. Itulah pekerjaan ini untuk pulang jalan kita ke akhirat. Jadi alhamdulillah wasroyo mulai sekarang kita introspeksi diri, benahi diri kita, jangan sama menyalahkan. Ketika ada hawa yang jelek, ketika ada hawa yang orang berpihak, lawan Pak Jikir Hobi hidupkan terus akan terkikis. Nanti kita akan setak lurus Pak. Hanya segitu aja, jam 11 kurang lebih. Jadi kata Haji Disna JKN Jikir Kota Nakib beres manakib pom apa makan. Jadi kurang lebihnya mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang pas atau yang kurang mohon maaf. Sudah kalau ada kesalahan berarti datangnya dari kebun. Robbana ta'ala wa bina qaumna bihaqqil batin. Robbana atina min ladunka rahmatan. Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma sholli 'alan nabiyil hashim Muhammadin wa 'ala alihi wa sallim taslima. Allahumma sholli 'alan nabiyil hashim Muhammadin wa 'ala alihi wa sallim taslima. Allahumma sholli 'alan nabiyil hashim Muhammadin wa 'ala alihi wa sallim taslima. Allahumma sholli wa sallim wa barik 'alaihi. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.